Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda setiap kali Anda masturbasi? Banyak pria tidak menyadari bahwa prostat mengalami perubahan langsung dan jangka panjang selama dan setelah ejakulasi. Yang mengejutkan, beberapa perubahan ini bisa memberikan manfaat, sementara yang lain justru bisa menjadi masalah serius jika diabaikan. Dalam video ini, kita akan membahas 6 perubahan utama yang terjadi pada prostat Anda saat masturbasi. Mulai dari peningkatan aliran darah, perubahan hormon, hingga dampaknya terhadap kesehatan prostat dalam jangka panjang. Perubahan-perubahan ini memainkan peran penting dalam bagaimana tubuh Anda berfungsi seiring bertambahnya usia. Dengan memahami proses ini, Anda bisa mengambil keputusan yang lebih bijak mengenai kebiasaan dan kesehatan Anda. Tonton hingga akhir karena Anda tidak hanya akan mengetahui apa yang terjadi setiap kali Anda ejakulasi, tetapi juga memahami bagaimana dampaknya terhadap fungsi dan kesehatan prostat dari waktu ke waktu. Beberapa informasi ini mungkin akan mengubah cara pandang Anda terhadap tubuh Anda sendiri dan membantu Anda mencegah komplikasi kesehatan yang lebih serius di masa depan. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Dampak pada risiko kanker prostat. Salah satu topik yang paling sering dibahas terkait masturbasi dan kesehatan prostat adalah kemungkinannya untuk mengurangi risiko kanker prostat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ejakulasi secara teratur dapat membantu membersihkan karsinogen dan agen inflamasi dari prostat, sehingga berpotensi menurunkan risiko kanker di kemudian hari. Prostat adalah kelenjar yang memproduksi sebagian besar cairan mani, dan seiring waktu dapat mengakumulasi racun, hormon berlebih, dan produk sampingan metabolisme. Jika tidak dikeluarkan secara rutin, zat-zat ini dapat memicu peradangan dan kerusakan sel, yang merupakan faktor risiko kanker. Ejakulasi yang rutin diyakini membantu mengosongkan prostat dan menjaga kondisi jaringan tetap sehat. Sebuah studi dari Harvard bahkan menemukan bahwa pria yang ejakulasi setidaknya 21 kali per bulan memiliki risiko kanker prostat yang lebih rendah dibandingkan mereka yang melakukannya lebih jarang. Meski bukan satu-satunya faktor penentu, frekuensi ejakulasi yang teratur dapat menjadi bagian dari strategi menjaga kesehatan prostat. Namun, penting untuk diingat bahwa ejakulasi hanyalah salah satu faktor. Gaya hidup sehat secara menyeluruh, termasuk pola makan yang seimbang, olahraga teratur, manajemen stres, dan pemeriksaan medis rutin, juga berperan besar dalam menurunkan risiko kanker prostat. Nomor 2. Pengurangan sementara pembengkakan prostat. Salah satu manfaat masturbasi yang jarang dibicarakan adalah kemampuannya membantu mengurangi penumpukan cairan di prostat. Proses ini dikenal sebagai dryness prostat, di mana ejakulasi membantu mengeluarkan cairan yang diproduksi kelenjar prostat, sehingga mengurangi tekanan internal dan potensi peradangan. Bagi banyak pria, hal ini menghasilkan rasa lega dan mengurangi gejala seperti nyeri panggul ringan atau sering buang air kecil, terutama saat malam hari. Kondisi ini lebih sering dirasakan oleh pria dengan pembesaran prostat jinak, BPH atau prostatitis kronis, di mana cairan yang tidak dikeluarkan secara rutin dapat menyebabkan iritasi dan ketidaknyamanan. Ejakulasi secara berkala dapat menjadi cara alami untuk meredakan pembengkakan, sementara pada prostat. Namun, jika gejala tidak membaik atau terus berulang, bahkan setelah ejakulasi, bisa jadi ada kondisi medis yang lebih serius di baliknya dan perlu konsultasi dengan dokter. Yang penting adalah memahami bahwa frekuensi ejakulasi yang wajar dapat membantu menjaga fungsi prostat dan mengurangi ketidaknyamanan ringan yang disebabkan oleh penumpukan cairan. Nomor 3. Pergeseran hormon dalam regulasi testosteron. Setiap kali terjadi ejakulasi, tubuh mengalami fluktuasi hormon, terutama testosteron dan dihidrotestosteron atau DHT. Kedua hormon ini memiliki peran besar dalam fungsi prostat, kekuatan otot, dan kesehatan pria secara umum. Setelah ejakulasi, kadar testosteron biasanya menurun secara sementara. Pada pria yang lebih muda, penurunan ini bersifat singkat dan cepat dipulihkan. Namun, seiring bertambahnya usia, produksi testosteron alami menurun, dan ejakulasi yang terlalu sering bisa menyebabkan penurunan energi, motivasi, atau pemulihan otot jangka pendek. Itulah sebabnya pria usia lanjut terkadang merasa lebih lelah setelah aktivitas seksual dibanding saat masih muda. Meski begitu, kadar testosteron biasanya kembali ke tingkat normal dalam waktu sekitar 24 jam. Sementara itu, DHT, varian testosteron yang lebih kuat, juga memainkan peran penting. DHT dibutuhkan tubuh, tetapi jika kadarnya terlalu tinggi, dapat berkontribusi pada pembesaran prostat, BPH, dan kerontokan rambut. Beberapa studi menunjukkan bahwa ejakulasi rutin dapat membantu mencegah penumpukan DHT, sehingga mengurangi potensi risiko terhadap pembesaran prostat. Namun, keseimbangan hormon tetap penting.
Terlalu sedikit DHT dapat memengaruhi libido dan vitalitas, sementara kelebihan DHT dapat berdampak buruk pada kesehatan prostat. Oleh karena itu, penting bagi pria, terutama yang berusia di atas 60 tahun, untuk memperhatikan sinyal tubuh mereka dan menjaga kebiasaan yang mendukung keseimbangan hormon. Jika Anda mengalami kelelahan yang berkepanjangan, libido rendah, atau penurunan kekuatan otot, ini bisa menjadi tanda ketidakseimbangan hormon yang patut dikonsultasikan dengan dokter. Masturbasi dalam jumlah moderat umumnya aman, tetapi memahami dampaknya terhadap hormon akan membantu Anda menjaga kesehatan secara lebih bijaksana. Nomor 4. Peningkatan aliran darah ke prostat. Salah satu respons fisiologis utama saat Anda mengalami gairah seksual dan masturbasi adalah lonjakan aliran darah ke prostat. Proses ini penting karena prostat memproduksi sebagian besar cairan mani, dan aliran darah yang meningkat membantu menunjang fungsi tersebut dengan membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan prostat. Bagi sebagian besar pria, peningkatan aliran darah ini tidak menimbulkan masalah. Namun, bagi mereka yang memiliki kondisi seperti pembesaran prostat, BPH, atau prostatitis, peningkatan sementara ini bisa menyebabkan rasa penuh, tekanan ringan, atau ketidaknyamanan di area panggul setelah ejakulasi. Hal ini disebabkan oleh reaksi pembuluh darah dan jaringan yang sudah meradang atau sensitif. Meski begitu, dalam banyak kasus, pembengkakan ini bersifat sementara dan tidak berbahaya. Namun, jika Anda sering mengalami ketidaknyamanan yang berkepanjangan setelah ejakulasi, seperti nyeri, kesulitan buang air kecil, atau rasa tidak nyaman yang mengganggu, ini bisa menjadi tanda bahwa ada kondisi mendasar yang memerlukan perhatian medis. Penting untuk memahami bagaimana tubuh Anda bereaksi dan tidak mengabaikan sinyal-sinyal yang diberikan. Masturbasi itu sendiri bukanlah penyebab utama masalah prostat, tetapi bisa memperjelas gejala pada kondisi yang sudah ada. Dengan mengenali perubahan yang terjadi, Anda bisa membuat keputusan lebih cerdas untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan jangka panjang. Nomor 5. Efek pada fungsi kemih. Bagi banyak pria yang lebih tua, kesehatan saluran kemih menjadi perhatian utama, dan menariknya, masturbasi dapat memengaruhi seberapa baik sistem kemih berfungsi. Karena prostat terletak tepat di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra, kondisinya secara langsung berdampak pada aliran urin, frekuensi, dan urgensi buang air kecil. Saat Anda ejakulasi, prostat mengalami kontraksi dan kemudian relaksasi. Proses ini dapat menyebabkan peningkatan urgensi buang air kecil atau perasaan tidak tuntas, terutama jika Anda memiliki kondisi seperti pembesaran prostat, BPH. Tekanan tambahan pada uretra akibat pembesaran prostat dapat membuat aliran urin lebih lemah setelah ejakulasi atau menyebabkan rasa ingin buang air kecil lebih sering dalam waktu singkat. Namun, bagi pria tanpa pembesaran prostat yang signifikan, masturbasi justru bisa memiliki efek positif. Ejakulasi dapat membantu melemaskan otot-otot dasar panggul dan memperlancar aliran urin, serta membantu mengurangi stagnasi di area prostat yang bisa memicu peradangan. Beberapa ahli urologi bahkan menyarankan bahwa ejakulasi berkala bisa bermanfaat untuk menjaga fleksibilitas prostat dan mendukung fungsi kemih secara keseluruhan. Yang paling penting adalah mendengarkan sinyal tubuh Anda. Jika Anda mengalami perubahan dalam pola buang air kecil, seperti aliran lemah, kesulitan memulai, atau nyeri setelah ejakulasi, ini bisa menjadi tanda kondisi mendasar yang memerlukan perhatian medis. Masturbasi bukanlah penyebab utama gangguan kemih, tetapi bisa memperjelas gejala yang sudah ada. Dengan menjaga hidrasi, menghindari kafein dan alkohol berlebih, serta memperhatikan kebiasaan buang air kecil, Anda dapat membantu menjaga fungsi kemih tetap sehat dan stabil seiring bertambahnya usia. Nomor 6. Manfaat sirkulasi dan regulasi aliran darah. Salah satu efek masturbasi yang kurang dikenal adalah dampaknya pada sirkulasi darah, terutama pada pria yang lebih tua. Setiap kali Anda terlibat dalam aktivitas seksual, baik sendiri maupun dengan pasangan, denyut jantung meningkat, pembuluh darah membesar, dan darah kaya oksigen bersirkulasi lebih efisien ke seluruh tubuh. Peningkatan sirkulasi sementara ini dapat memberikan manfaat kardiovaskular ringan, mirip dengan aktivitas fisik ringan. Bagi beberapa pria, masturbasi juga berfungsi sebagai pereda stres alami. Aktivitas seksual memicu pelepasan nitrat oksida, senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah, yang dapat menurunkan tekanan darah dalam jangka pendek dan meningkatkan sirkulasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas seksual teratur dapat membantu mengurangi peradangan terkait stres dan mendukung kesehatan jantung secara umum. Namun, efek ini bisa lebih kompleks bagi pria dengan kondisi jantung, tekanan darah tinggi, atau masalah sirkulasi. Jika Anda mengalami pusing, nyeri dada, atau detak jantung tidak teratur setelah ejakulasi,
Ini bisa menjadi tanda adanya masalah kardiovaskular yang mendasari dan sebaiknya dikonsultasikan dengan profesional medis. Di sisi lain, sirkulasi yang buruk dapat berkontribusi pada disfungsi ereksi, DE, kondisi yang umum terjadi pada pria berusia di atas 60 tahun. Karena ereksi bergantung pada aliran darah yang baik, gangguan pada sistem vaskular, seperti kolesterol tinggi, arteriosklerosis, atau diabetes, dapat memengaruhi kesehatan seksual. Beberapa dokter bahkan menganggap performa ereksi sebagai indikator awal kesehatan jantung, sehingga perubahan dalam fungsi seksual tidak boleh diabaikan. Meskipun masturbasi tidak secara langsung memperbaiki sirkulasi secara drastis, ia bisa menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk menjaga kesehatan kardiovaskular. Menjaga tekanan darah, kadar kolesterol, dan gaya hidup aktif akan memberikan manfaat baik bagi jantung maupun kesehatan seksual Anda. Perhatikan sinyal tubuh Anda, dan jika mengalami gejala yang tidak biasa setelah ejakulasi, seperti pusing atau palpitasi, sebaiknya periksakan diri untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik. Saat kita mengakhiri video ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan 6 perubahan yang telah kita bahas. Manakah dari poin-poin tersebut yang paling relevan bagi Anda? Apakah Anda mulai mengenali beberapa efek ini pada diri sendiri? Atau mungkin mendapatkan pemahaman baru tentang bagaimana tubuh Anda bereaksi terhadap aktivitas seksual seiring bertambahnya usia? Kenyataannya, tubuh kita terus berubah dari waktu ke waktu. Dengan memahami proses-proses alami ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang kesehatan dan kesejahteraan kita. Masturbasi seringkali disalahpahami, padahal seperti yang telah kita lihat, ia dapat memengaruhi fungsi prostat, keseimbangan hormon, kesehatan mental, pola kemih, sirkulasi darah, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Inti dari semuanya adalah keseimbangan. Memperhatikan respons tubuh Anda dan melakukan penyesuaian yang diperlukan bisa menjadi kunci untuk mempertahankan gaya hidup yang sehat dan memuaskan. Dan jika ada sesuatu yang terasa tidak biasa, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Kesehatan Anda terlalu berharga untuk diabaikan. Kami sangat ingin mendengar pandangan Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang paling Anda pelajari hari ini, serta bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam kehidupan Anda. Suara Anda penting bagi kami, dan membaca komentar Anda memberi kami semangat untuk terus membuat konten yang bermanfaat. Jika Anda merasa video ini berguna, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan konten yang informatif dan inspiratif. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.